Kalau ini seragam perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia. Karena kami organisasi baru dan mau tampil beda, makanya kami menegaskan bahwa kami ini resmi ya dari Ditjen AHU, bagian daripada Caturwangsa, 4 pilar Caturwangsa penegak hukum di Republik Indonesia. Artinya jaksa, hakim, Polri, dengan kami sebagai organisasi advokat ini, pembasmi, itu sejajar, itu setara, sama-sama menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di Republik ini. Makanya saya dirikan ini karena saya memang mempunyai analisa-analisa tentang kemajuan profesi ke depan, bagaimana caranya saya berinovasi dengan menciptakan hal-hal baru. Karena kita kan, kayak saya ini kan kuliah udah S3 kan, S3 hari ini saya mau daftar lagi S2 kan, S2 saya yang magister hukum udah selesai. Nanti S2 magister hukum perdata saya udah selesai, nanti hukum tata negara saya ambil lagi. Artinya kami kaum akademisi yang udah levelnya udah di atas ini memang diperintahkan oleh tempat kami menimba ilmu itu untuk mencari inovasi, untuk mendapatkan cabang keilmuan yang baru gitu loh. Nah, penemuan-penemuan baru gitu. Jadi saya ya sekarang menemukan ini organisasi advokat yang memang disamakan dengan 3 caturwangsa lainnya, yaitu jaksa, hakim, dan polisi gitu. Ya itulah yang saya bilang tadi, saya melakukan penelitian ya, pengembangan penelitian secara empirik ya. Saya melihat kok advokat ini tidak ada identifikasinya, tidak ada identik ya kan. Kalau jalan kemana-mana kok terkesan biasa aja, jangan kayak terminal. jadi kok kayak kesannya kok jadi kayak biasa aja gitu kan. Kenapa sih kalau advokat ini dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu disamakan dengan aparat penegak hukum lainnya? Kenapa sih nggak mendapatkan kesamaan fasilitas dari negara? Akhirnya saya ciptakan itu. Berarti ada advokatnya ada yang kurang. Harus diciptakan kesamaan baik atribut, kewenangan maupun apapun, termasuk penggunaan senjata api gitu. Jadi memang saya sedang gaungkan sekarang ini bahwa advokat memang wajib memegang senjata api untuk melindungi dirinya, karena banyak banget advokat ini yang mati dibunuh karena menangani perkara besar gitu kan. Akhirnya ya mereka ya seperti itu, seperti binatang saja gitu, nggak ada harga dirinya. Ini bentuk identitas ya? Bentuk identitas, dan saya ya bentuk identitas dan penegasan bahwa kita ini sama seperti aparat penegak hukum lainnya. Tapi banyak netizen yang justru bully nih abang di sosmed dengan netizen kan jarang ada yang sekolah. Kalau kita kan kuliah sampai tinggi ya kan. Karena yang kuliah di Indonesia ini kan, yang kuliah benar-benar kan hanya berapa puluh persen gitu kan. Sisa-sisanya kan ya tau lah ya kan. Bukan saya mendiskreditkan netizen yang ini ya, tapi khususnya netizen yang membuli saya. Itu kan rata-rata orang nggak sekolah semua, dan ya tahu kan orang-orang yang menunggu nasib ya kan, tergantung daripada negara gitu. Oke, Bang, kalau seragam ini sendiri emang abang hijau, terinspirasi dari mana Bang? Kenapa harus hijau? Ya. Baratnya kenapa harus ungu? Kalau seragam kami ini ada hijau, hitam, orange, krem, biru langit, dan ungu ya. Nah, kalau baretnya ini karena saya juga dulu di Menwa ya, resimen mahasiswa tahun 90-an, dan ini juga merupakan baret ciri khas kita sebagai kaum akademisi. Jadi saya pakai baret ini daripada saya harus pakai baret militer yang seakan-akan kita sama dengan militer, enggak gitu. Kita ini kan sipil yang disamakan dengan sipil lainnya gitu. Organisasi sipil lain seperti Polri, jaksa, dan hakim gitu. Boleh jelasin dong simbol-simbol di seragamnya ada apa aja nih? Kalau ini kan ada bintang 7 ya. Bintang 7 ini filosofinya di dalam anggaran dasar kami, yaitu seorang penegak hukum seperti pencari keadilan seperti kami ini, pengacara, harus mempunyai militansi yang kuat untuk mencari keadilan. Jika satu cara tidak bisa, maka gunakan 2 cara. Jika 2 cara tidak bisa, gunakan 3 cara. Maka jika cara-cara itu tidak bisa, maka jadikan beberapa cara untuk membela klien kalian. Jadi ini sebenarnya filosofi daripada militansi dari anggota kita. 7 cara untuk membela hak-hak klien dalam menegakkan hukum gitu. Jadi apalagi Bang simbolnya lain? Dan harus ada Garuda, harus ada kalau Garuda ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini ideologinya.
ya kan, simbol Pancasila. Nah ini wing kita, wing kita ada 4 ya, wing Law Institute ya, Pembasmi Law Institute, ada wing Badan Bantuan Hukum, ada wing penerangan dan pers gitu. Ini ada juga jengkol ya, jengkol Garuda. Ini ada juga jengkol pembasmi gitu. Jengkol pembasmi tapi kepemimpinannya harus pakai jengkol semua gitu. Di Iya. Barit sendiri ada apa nih Pak? Simbol? Di Barit ada bintang saya, bintang 5 karena saya pendirinya, jadi saya panglimanya hukum. Jadi saya panglima hukum dari pembasmi. Panglimanya, jadi ketua umumnya saya. Karena saya pendirinya dan hanya satu-satunya di organisasi ini yang memiliki bintang 5. Yang lainnya 4 ke bawah. Oh, berarti hanya abang Pendiri, Ya. hanya pendiri. punya simbol. Ya, hanya pendiri saya ya. Filosofinya ada lagi apa lagi selain? Kami ditunjuk oleh Mendagri, Menteri Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum khususnya di Jenahu, ya, untuk menjadi wadah tunggal. Jadi organisasi advokat wadah tunggal. Dan kami diwajibkan untuk menarik dan merekrut anggota OA yang mau bergabung, diwajibkan agar mau bergabung di wadah tunggal ini karena mungkin penilaiannya banyak organisasi advokat yang sekarang ini yang tidak tercatat di Dijen AHU. Bahkan ada beberapa pengurus juga yang udah beberapa kali kongres tapi di Dijen AHU tidak tercatat dia sebagai pengurus, masih pengurus yang lama yang diakui. Kenapa? Karena sengketa gitu. Karena ada banyak organisasi yang sengketa, makanya mungkin didirikan organisasi wadah tunggal yaitu pembasmi. Pengejawantahan dari single bar itu. Gitu. Berarti sekarang kemana-mana untuk identitas ya, menunjukkan identitas pakai pada seragam nih Bang sekarang. Oh iya dong, di kantor kita seragam. Kalau jam kerja ya seragam. Kemana-mana sekarang keluar. Iya, ini kan seragam kami. Kenapa kita harus malu? Orang kita berizin kok. Gitu. Bahkan saya sedang mengembangkan ide ke depan lagi, anggota pembasmi wajib menggunakan senjata api. Tapi tentu melalui psikotes. Ya, yang dilakukan oleh pembasmi dengan Mabes Polri dan Perbakin. Nah, kayak sekarang ini saya ada perlombaan menembak dengan wasekjen saya, Saudari Berbi Kumalasari, sarjana hukum. Ya, mudah-mudahan perlombaan menembak ini akan memicu anggota pembasmi lain-lain agar berkegiatan positif gitu, tidak premanisme. Tentunya yang memegang senjata api sesuai dengan protapnya Mabes Polri kan gitu. Kan harus ada SOP-nya gitu. Aduh, ada SOP, nggak boleh sembarangan, nggak boleh. Alasannya selain itu apa Bang? Kenapa harus teman-temannya anggota juga harus ada skill menembak ataupun punya Loh, kan memang wajib karena kita sudah disamakan dengan kedudukannya dengan polisi, TNI, polisi, jaksa dan hakim. Jadi hakim saja sudah bisa mempunyai senjata, kejaksaannya dia bisa mempunyai senjata, polisi juga bisa megang senjata, ya kan? Kenapa kami enggak? Kami juga penegak hukum, 4 pilar penegak hukum dalam caturwangsa, gitu loh. Apalagi kami ini ditunjuk langsung oleh pemerintah sebagai wadah tunggal, yang mengakomodir para advokat di seluruh Indonesia secara resmi, gitu loh. Dan bahkan saya nanti akan mengajukan anggaran kepada DPR agar ke depan pembasmi ini benar-benar menjadi wadah tunggal sehingga tidak ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan A, B, C, D dan lain-lainnya. Wadah tunggal karena ini sudah disahkan oleh negara dan masuk tercatat dalam lembar negara, gitu. Oke, Bang, balik lagi kan tadi kan sekarang ini sebagai identitas tim harus pakai seragam. Nah, tadi kan ini kan di mall, banyak yang salvo nggak sih Bang ketika masuk tadi? Banyak yang lihat. Enggak. Kebetulan ini mall elit kan, Plaza Senayan. Jadi ini orang-orangnya orang elit semua. Mereka tahu perkembangan zaman. Kalau di Amerika, di Taiwan, semua orang kan sudah mengikuti pendidikan bela negara kan gitu. Pendidikan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air. Dan kita juga sedang mengembangkan itu kan. Namun mungkin agak sedikit terhambat karena kecintaan masyarakat tentang tanah air ini berkurang kan gitu. Makanya saya coba juga pengacara agar mempunyai sikap sempurna, mempunyai jiwa militan dan mempunyai rasa bela negara gitu loh. Jangan sampai jadi pengacara salon. Kita ini kan pengacara salon. Jadi siap tempur ditempatkan dimanapun. Nah, bahkan ini logo kita ini ada logo senjata dan bayonet. Nih, senjatanya resmi. Ini filosofinya apa? Kami siap bila diperlukan oleh negara untuk mempertahankan tanah air setiap jengkalnya, gitu. Siap berperang, Siap sedia ya. siap sedia kami pembasmi, gitu. Siap apabila NKRI diganggu. Itu filosofinya itu. Walaupun banyak pro kontra nih. Kan saya udah bilang, yang pro adalah orang profesional, yang kontra adalah orang yang tidak berpendidikan kan gitu.
Gitu. Mungkin ada pembeda lagi bang, mungkin ini juga saya tuh beda tuh. Ini ada bintangnya 2. Oh, kalau yang 3 ini ada wakil kepala badan, Wakaban, wakil kepala badan bantuan hukum, seperti LBH lah, lembaga bantuan hukum. Nah, kalau ini yang kedua bintangnya staf khusus ketua umum. Nah, ini bintang 3 bisa juga ketua DPC. Nah, bintang 4-nya ketua provinsi, bisa juga ketua DPD. Gitu. Nah, jajaran pembasmi di bawah saya itu semua bintang 4. Tuh, jadi ini bintangnya bukan bintang TNI atau Polri, ini bintangnya bintang 7. Kalau lagi puyeng bisa diminum. Oh iya tuh ya. Ini filosofinya bang. Oh iya dong. Ya, filosofi Itulah. yang punya, Lah, ya. kita ini ya seorang kaum akademisi yang tingkat pendidikannya sudah tinggi seperti saya, apalagi saya sudah mengambil S3 lagi kan. Setelah S3 ini lulus kan saya S3 lagi. Saya akan mengambil doktor 2 kali kan gitu. Nah, itu udah harus mempunyai inovasi yang tinggi, nggak boleh pasif. Kamu yang bang kuliah terus. Oh, saya senang sekali. Apalagi saya kemarin ijazah saya dipermasalahkan, kan dibilang palsu. Oh, kesel banget saya tuh. Orang gua kuliah capek-capek dibilang ijazah palsu. Sekarang gua udah punya ijazah lagi, ijazah sarjana hukum Islam ya kak. Gua lanjut lagi ke hukum gitu. Jadi artinya S1 saya ini akan dilanjut lagi ke S2. Saya kemungkinan daftar kalau nggak di Universitas Muhammadiyah atau di UI, Universitas Indonesia. Hukum juga saya ambil. Bang, kenapa sih pada akhirnya kok ini pencapaian apa sih seorang Firdaus Hukum kuliah lagi terus bikin tim ini lagi? Apa sih bang motivasinya dari Firdaus Hukum? Apa yang dikejar sih? Karena orang tua saya itu selalu berpesan, ayah saya almarhum meninggal, dia bilang, kalau saya wariskan kamu harta, kamu nggak akan pernah bisa mencapai dan menikmati apa itu namanya indahnya dunia. Tapi kalau saya wariskan kamu ilmu, maka kau akan memegang dunia ini. Makanya saya dari mulai remaja, pendidikan saya jelas. Pendidikan saya jelas dari mulai kursus-kursus musik, kursus bahasa Inggris LIA, lalu saya ikut D1 di Jayabaya ya, bukannya Gunadarma, sorry kemarin salah nyebut. Saya D1 Jayabaya, lalu saya di D3 tahun 95, 96, saya D3 sastra Inggris di Akademi Bahasa Asing gitu. Lalu saya juga S1 di beberapa universitas termasuk Ibnu Khaldun, di Universitas Lampung dan lain-lainnya. Lalu S2-nya di Universitas Dharma Indonesia. S2 Hukum Perdata saya, lalu S3-nya di Universitas Lampung, An-Nur gitu. Nanti saya juga akan mengambil di UI doktornya lagi gitu. Doktor hukum gitu. Nah, S2 hukumnya rencana saya di UI lagi nih. Tahun ini, tahun depan? Tahun ini udah mulai daftar. Karena S1 saya yang hukum Islam udah selesai. Ya, rencana saya mengambil kalau nggak hukum Islam juga, atau kalau memang enggak saya ambil hukum tata negara atau hukum kenotariatan. Pokoknya saya ambil semua hukum biar melotok. Dan panjang gelarnya. Magister kesehatan rencana udah. Ya, rencana magister kesehatan saya akan ambil juga. Banyak gelarnya bang, gede Iya. itu. Panjang karena saya hobi, karena saya gini, saya sering ngintip. Ada dikit nggak? Oh, ada tuh lembaga itu ikut dong. Saya ikut walaupun jum saya ikut gitu loh. Karena saya orangnya hobi belajar, dan saya sekarang ini udah segini ilmu saya masih menganggap diri saya masih kurang gitu loh. Walaupun lihat di Google. Wah, iya dong, panjang. Pokoknya saya adalah pemilik gelar terpanjang di Indonesia.